Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah dari kemunculan Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang suka bikin kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa yang sangat kuat dan bengis yang berasal dari keturunan Nuh alaihissalam. Mereka hidup di belahan bumi timur di sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi. Mereka suka membuat kerusakan di bumi, membunuh, merampok, dan menghancurkan apa saja yang mereka temui termasuk manusia. Mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengikuti hukum, dan tidak menghormati makhluk lain. Suatu hari mereka menemukan sebuah celah di antara gunung-gunung yang menghalangi mereka dari dunia luar. Mereka pun berbondong-bondong keluar dari lembah mereka dan mulai menyerang negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Mereka tidak membedakan antara muslim dan kafir, antara teman dan musuh. Mereka hanya ingin memenuhi hawa nafsu mereka yang tak terkendali. Di antara negeri-negeri yang diserang oleh Yajuj dan Majuj, ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan saleh yang bernama Zulkarnain. Raja ini adalah seorang muslim yang taat yang diberi kekuasaan dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga diberi bantuan oleh para malaikat yang membimbing dan melindungi dia dalam setiap perjalanan dan peperangan. Ketika Zulkarnain mendengar tentang kekejaman Yajuj dan Majuj, dia merasa prihatin dan kasihan kepada penduduk yang tertimpa musibah. Dia pun memutuskan untuk membantu mereka dan berangkat menuju lembah Yajuj dan Majuj dengan pasukan yang besar dan kuat. Dia membawa besi, tembaga, dan api untuk membuat sebuah tembok yang kokoh dan tak terkalahkan untuk mengurung Yajuj dan Majuj. Sesampainya di lembah Yajuj dan Majuj, Zulkarnain bertemu dengan sekelompok orang yang tinggal di dekat celah gunung. Mereka adalah orang-orang yang masih tersisa dari serangan Yajuj dan Majuj yang bersembunyi dan berlindung di sana. Mereka meminta bantuan dari Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain pun memerintahkan pasukannya untuk menumpuk besi dan tembaga di antara dua bukit yang ada di celah gunung. Kemudian dia menyalakan api dan melelehkan besi dan tembaga tersebut hingga membentuk sebuah tembok yang tinggi dan tebal yang menghalangi jalan keluar Yajuj dan Majuj. Setelah tembok selesai dibuat, Raja Zulkarnain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar tembok itu menjadi berkah dan perlindungan bagi orang-orang yang beriman dan menjadi azab dan penghalang bagi Yajuj dan Majuj hingga datang hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima doa Raja Zulkarnain dan menjadikan tembok itu sebagai tanda kekuasaan dan rahmatnya. Yajuj dan Majuj yang terperangkap di dalam lembah tidak bisa keluar dari tembok itu meskipun mereka berusaha keras untuk merobohkan atau menembusnya. Mereka pun terpaksa kembali ke kehidupan mereka yang buruk dan zalim tanpa bisa mengganggu orang-orang yang beriman lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa pada akhir zaman, Yajuj dan Majuj akan muncul kembali dan membuat kerusakan yang lebih besar di muka bumi. Mereka akan berhasil menghancurkan tembok Raja Zulkarnain dan keluar dari lembah mereka dengan jumlah yang sangat banyak seperti gelombang air. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan membunuh semua makhluk yang mereka jumpai, termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan atau melawan mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi yang akan menjadi pemimpin umat Islam pada akhir zaman akan terpaksa mundur dan berlindung di gunung-gunung bersama dengan para pengikut mereka yang masih tersisa. Mereka akan berdoa dan bersabar hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentaranya yang akan membinasakan Yajuj dan Majuj. Inilah kisah munculnya Yajuj dan Majuj. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah dan kejahatan mereka. Amin.